Korban jiwa sampai dengan data siang ini di seluruh Nusa Tenggara Timur 166 orang. Luka-luka ada 158 orang, yang hilang 54 orang, dan jumlah pengungsi ada 16.078 orang. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Yang saya hormati rekan-rekan media, masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada. Pada siang hari ini saya didampingi oleh Kolonel Kadiri Seniman Seja, Kasiter Korem 161 Wira Sakti. Dan ada 18 kabupaten kota yang terkena dampak bencana alam yang kita semua mengetahui. Yang pertama Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Malaka, Kabupaten Lembata, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Ende, Kabupaten Sambuai Jua, Kabupaten Alor, Kabupaten Kupang, Kabupaten Biu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Sika, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Manggarai. Ini adalah 18 kabupaten kota yang sangat merasakan dampak sosial ekonomi dari bencana alam yang barusan kita alami dan kita ketahui bersama. Korban jiwa sampai dengan data siang ini di seluruh Nusa Tenggara Timur 166 orang. Luka-luka ada 158 orang, yang hilang 54 orang, dan jumlah pengungsi ada 16.078 orang. Itu tersebar di kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Timur. Kami mau menyampaikan kepada kita semua rincian per masing-masing kabupaten kota sehingga masyarakat Nusa Tenggara Timur bisa mengikuti. Yang pertama Kota Kupang, ada 6 orang yang meninggal dunia, 3.439 kepala keluarga atau 17.195 jiwa terdampak. Yang mengungsi di Kota Kupang 629 orang, ini terbagi di beberapa tempat. Kemudian Kabupaten Kupang ada 5 orang yang meninggal dunia. Kabupaten Flores Timur 71 orang meninggal dunia, yang luka-luka 54 orang, 5 orang yang hilang, dan yang mengungsi 1.100 orang. Dan kepala keluarga yang terdampak ada 218. Kabupaten Malaka 6 orang meninggal dunia, 1.154 kepala keluarga terdampak, yang mengungsi 5.326 jiwa. Dan perlu kami sampaikan bahwa yang mengungsi ini tidak hanya orang-orang dewasa tentunya, tetapi juga anak-anak dan juga orang-orang tua, lansia bahkan, sehingga dibutuhkan perhatian yang cepat dan responsif dari semua kepala daerah, baik bupati maupun wali kota Nusa Tenggara Timur. Tentu nanti akan di backup oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga pemerintah pusat. Dan kita juga di backup secara penuh oleh TNI Polri yang saat ini sedang berada di lapangan membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah di setiap kabupaten kota.
Kabupaten Flores Timur 71 orang yang meninggal dunia, 54 orang luka-luka, 5 orang hilang, dan 1.100 jiwa yang mengungsi. Kabupaten Malaka 6 orang meninggal dunia, 1.154 kepala keluarga terdampak, dan 5.326 jiwa yang mengungsi. Kabupaten Lembata yang meninggal dunia 43 orang, yang hilang 25 orang, 49 orang luka-luka, dan 45 orang pasien juga sedang dirawat, yang mengungsi 958 jiwa. Dan saat ini korban yang belum ditemukan sedang dicari juga oleh gugus tugas Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten, di-backup oleh TNI Polri, dan juga oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Ngada, korban jiwa 1 orang meninggal, 1 orang luka berat, dan 6 kepala keluarga terdampak. Kabupaten Sumba Barat 63 kakak atau 284 jiwa mengungsi. Kabupaten Sumba Timur 1.803 kakak atau 7.212 jiwa mengungsi, 109 kakak atau 475 jiwa terdampak, dan kerugian material masih didata juga oleh tim. Kabupaten Ende, korban jiwa 1 orang meninggal dunia, 350 kepala keluarga terdampak, dan ada 80 unit rumah yang rusak. Kabupaten Rotendao 2 orang meninggal dunia, 684 kepala keluarga atau 2.433 jiwa terdampak, dan yang mengungsi 1.653 orang. Kerugian material juga masih sedang didata oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kabupaten Sarurai juga 2 orang meninggal dunia dan juga sedang didata semua kerugian material. Kabupaten Alor 27 orang meninggal dunia, 14 orang hilang, dan 25 orang luka-luka. Kerugian material perlu kami sampaikan di sini: akses jalan negara, 2 skala baki maritime, 2 jembatan Pendelan dan jembatan Taramana terancam putus, 106 unit rumah rusak, 21 unit rumah rusak berat, 6 unit fasum rusak berat, 1 fasum atau fasilitas umum rusak ringan, dan juga ada 11 fasilitas umum lain juga terdampak. Juga dialami oleh pelaku-pelaku ekonomi sebagai dampak dari bencana alam ini. Kabupaten Belu, kerugian material 50 hektar tanaman padi itu terancam tidak bisa dipanen karena terendam banjir. 100 hektar tanaman padi juga ada di Kecamatan Kaikulu. Kemudian ada juga hewan ternak yang di bawah banjir, dan saat ini juga sedang didata oleh petugas kita di lapangan. Kabupaten Timur Tengah Utara ada 142 kepala keluarga atau 122 jiwa terdampak, dan saat ini juga pemerintah sedang berjuang keras untuk mengatasi semua problem sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Kabupaten Timur Tengah Selatan 1.404 kepala keluarga atau 5.128 jiwa terdampak, yang mengungsi 690 orang, dan titik-titik pengungsian ada di beberapa wilayah. Kerugian material 504 unit rumah terdampak atau rusak, kemudian kerusakan sarana prasarana. Kemudian saya mau menyampaikan
titik-titik pengungsian di Kabupaten Lembata, ada di posko kantor camat Iliape, posko kantor camat Lubatukan seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Demikian juga di Alo dan juga di tempat-tempat lain di kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi para pengungsi saat ini sedang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di backup juga oleh pemerintah provinsi. Perlu juga kami sampaikan di Sumba Timur ada kerusakan lahan pertanian sebanyak 200 hektar. Lalu kemudian kerusakan lahan pertanian juga ada di Malaka seperti yang saya sampaikan tadi. Demikian juga di Timur Tengah Utara ada 4 hektar. Di Timur Tengah Selatan ada 130 hektar. Itu kerusakan lahan pertanian. Dan jumlah relawan yang saat ini digelar ya, atau yang tersedia, tenaga medis ada 20 orang, itu ada di Kota Kupang. Lalu kemudian di Belu ada 52 tenaga medis yang disiapkan. Lalu tenaga non medis 150 orang, itu ada di Kota Kupang. Dan non medis yang lain 175 orang ada di Kabupaten Kupang. Jadi semuanya siaga, baik tenaga medis maupun non medis. Perlu juga kami sampaikan jumlah dapur umum yang tersebar di kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Timur sebanyak 27. Dapur umum ini dibuka di tempat-tempat pengungsian dan pemerintah menyiapkan berbagai kebutuhan makan minum untuk para pengungsi yang tersebar di 27 dapur umum. Nah, kita berharap bahwa saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengungsi, lalu kemudian juga para korban yang belum ditemukan, kita berharap bahwa beberapa waktu ke depan akan secepatnya ditemukan. Perlu juga kami sampaikan kepada publik bahwa saat ini Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo berada di Kabupaten Lembata untuk melihat dari dekat bagaimana kerusakan-kerusakan yang dialami oleh Kabupaten Lembata, dan juga beliau juga akan bertemu dengan para pengungsi di sana. Lalu nanti dari Kabupaten Lembata beliau akan ke Flores Timur, khususnya di Pulau Adunara, untuk melihat dari dekat bagaimana keadaan pengungsi. Dan juga Bapak Presiden mau meninjau juga penanganan bencana yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Dan Bapak Gubernur saat ini dan Bapak Wakil Gubernur juga ada di Lembata bersama Bapak Presiden. Dan nanti direncanakan pada sore hari Bapak Presiden akan terbang kembali ke Bandara Dr. Frase dari Mobil, dan selanjutnya jam 6 sore akan kembali ke Jakarta. Kita memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Presiden yang telah mengunjungi masyarakat Nusa Tenggara Timur, terutama di lokasi-lokasi bencana di 2 titik di Kabupaten Lembata dan Flores Timur. Perlu juga kami sampaikan terkait dengan mobilisasi personil TNI Polri, nanti akan dijelaskan oleh Pak Kolonel Suliman, dan juga bagaimana pekerjaan TNI Polri berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Kolonel Suliman. Pada Bapak dipersilakan. Sampaikan saat ini bahwa jajaran TNI maupun Polri dalam rangka penanganan bencana yang terjadi di wilayah provinsi NTT, di mana yang tergelar saat ini personel TNI di seluruhnya ada
dari 1.400 orang itu terbagi dari berbagai wilayah yang terdampak bencana alam. Di Pulau Flores itu ada 466 orang, kemudian di Pulau Timur ada 666 orang, dan di Pulau Sumba ada 276 orang. Kegiatan yang dilakukan TNI saat ini adalah membantu dalam rangka pencarian masyarakat yang hilang. Kemudian juga TNI membantu masyarakat yang mengalami luka-luka, di mana saat ini telah menjadikan pos-pos kesehatan lapangan yang ada di 12 di medis itu ada beberapa titik. Dari TNI itu ada 73 orang tenaga medis, kemudian non medisnya ada 160 orang. Kemudian selain itu juga TNI melakukan membantu seperti yang disampaikan tadi, mendirikan dapur-dapur lapangan untuk membantu masyarakat dalam pengungsian. Kemudian juga melakukan membantu distribusi logistik kepada daerah-daerah pengungsi, terutama di daerah-daerah terisolir, sehingga harapan kita masyarakat atau saudara-saudara kita yang terisolir bisa merasakan atau menerima bantuan-bantuan yang didistribusikan. Saya kira demikian.